Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang sangat menentukan kebahagiaan dan sukacita kita adalah kemampuan kita untuk menahan diri. Tahukah saudara, banyak dosa yang terjadi, banyak kegagalan yang terjadi, bahkan banyak kehancuran yang terjadi dalam hidup kita karena kita gagal untuk menahan diri. Dengan lain kata, asal saja kita mau dan asal saja kita belajar untuk menahan diri dalam banyak hal, maka hidup kita akan melihat begitu banyak berkat dan sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita bicara tentang menahan diri, dalam hal apa kita harus menahan diri? Yang pertama saya pelajari, kita harus menahan diri dari segala pikiran-pikiran negatif. Karena tanpa kita sadari, pikiran-pikiran negatif itu selalu mau hadir dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa iblis itu pendakwa, iblis itu penjajah. Dia gak peduli kita masuk Kristen, dia gak peduli kita melayani, dia gak peduli kita penuh dengan Roh Kudus. Selama dia berhasil menaruh pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita, maka kita akan selalu merasa kecewa, kita akan selalu merasa gagal, kita akan selalu mudah marah. Kenapa? Karena kalau kita punya pikiran-pikiran negatif, maka iman tidak akan bangkit dalam hidup kita. Kalau kita punya pikiran-pikiran negatif, kita nggak akan sensitif terhadap suara Roh Kudus. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, belajar menahan diri dari segala pikiran-pikiran negatif. Kalau ada pikiran-pikiran negatif, jangan di-entertain, jangan diikuti, tapi tolak dalam nama Yesus. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus saya pikirkan. Nah, saya pelajari, kita juga harus menahan diri untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena secara manusia, kita tuh kalau menghadapi hal-hal yang nyakitin, kita pasti ada naluri untuk membalas. Nah, kita harus belajar untuk menahan diri, oke? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang saya, Allah saya mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, itu kita harus menahan diri. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, kita juga harus menahan diri dari segala tawaran-tawaran dunia. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tawaran-tawaran dunia ini seringkali kelihatannya begitu manis. Tawaran-tawaran dunia ini kelihatannya seringkali begitu menyenangkan. Tawaran-tawaran dunia ini kelihatannya seringkali begitu indah, tetapi ujung-ujungnya menjebak. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita juga harus belajar menahan diri. Bukan hanya dari segala pikiran-pikiran negatif, bukan hanya untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi juga untuk dapat menolak segala tawaran-tawaran dunia. Dan yang keempat, kita juga perlu menahan diri untuk tidak bersungut-sungut. Karena ketika kita menghadapi kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan, maka naluri manusia kita selalu akan cenderung membawa kita untuk bersungut-sungut. Tapi makin kita bersungut-sungut, sebetulnya kita makin jauh dari Tuhan. Makin kita bersungut-sungut, kita makin kehilangan damai dan sukacita. Makin kita bersungut-sungut, makin kita kehilangan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita harus belajar menahan diri. Waktu situasi tidak seperti yang kita harapkan, latih diri kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam syukur kepada Tuhan ada kekuatan yang baru, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar, haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menahan diri. Karena saya pelajari salah satu kunci untuk keberhasilan, untuk sukses, untuk kebahagiaan, dan untuk kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu kita harus belajar menahan diri dari segala hal yang jahat. Nah, kita mau sama-sama lihat dalam program ini, dalam pembahasan tentang menahan diri di 1 Samuel pasal 20.
di 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-35. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayatnya 35 sampai ayatnya yang ke-43. 1 Samuel 20 ayat 35 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat yang letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka bersulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daud lah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertainya dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Dia tidak larut dalam kesedihan, dia tidak larut dalam kepahitan, dia tidak larut dalam kebencian, tetapi dia dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian, bahwa Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud berhasil menahan dirinya untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, saya pelajari di area ini, di bagian ini, banyak orang Kristen jatuh bangun. Dia cinta Tuhan, tetapi gagal untuk menahan diri dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari Daud berhasil menahan diri karena beberapa hal penting. Yang pertama, karena dia memandang kasih setia Tuhan lebih daripada kesalahan manusia. Karena dia yakin betul kalimat Yonatan yang berkata, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, bahwa Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Nah, dia hanya memandang kasih setia Tuhan ini, bahwa Tuhan akan ada di antaraku, sehingga udahlah orang merancangkan yang jahat, sudahlah orang mau berbuat apapun, tetapi selama Tuhan besertaku, aku aman, aku tenang, aku bahagia. Karena itu meskipun dia sempat bertangis-tangisan dengan Yonatan, tapi kemudian dia menguasai diri. Dia tahu betul kalau dia pandang salah orang, dia pandang hal-hal yang menyakitkan, maka dia gak akan maju-maju. Karena dia belajar memandang kasih setia Tuhan lebih daripada kesalahan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masa saudara mau terus mikirin mertua saudara yang nyakitin saudara? Masa saudara mau pikirin terus menantu saudara yang telah mengecewakan saudara? Masa saudara mau pikir terus tentang orang tua saudara yang telah menghancurkan masa muda saudara dan masa depan hidup saudara? Masa kan saudara mau terus tangisi anak-anak saudara sambil berkata, mentang-mentang papa sudah tua, mentang-mentang mama sudah tua, mentang-mentang kami sudah pensiun, sekarang anak-anak tidak lagi mau memperhatikan kami. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita mau terus lihat kesalahan manusia, kita gak akan pernah bisa bahagia, gak akan pernah bisa maju. Pandang kasih setia Tuhan. Masing-masing orang biarlah bertanggung jawab dengan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik, kita pandang kasih setia Tuhan, kita tahu dia pembela kita. Yang kedua, Daud menahan diri. Karena apa? Karena dia memiliki seorang sahabat yang menuntunnya untuk tetap kuat. Ketika dia mulai goyah, ketika dia mulai lemah, dia bicara dengan Yonatan, dan Yonatan support, Yonatan memberi kekuatan, menuntun. Itu berarti kalau kita cari sahabat yang betul, yang rohaninya baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi sahabat buat orang lain, biar kita juga menuntun orang itu untuk lebih maju dalam imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari Daud berhasil menahan diri. Kenapa? Karena karakternya telah disucikan oleh Tuhan. Tuhan telah membinanya terlebih dahulu. Tuhan telah memprosesnya terlebih dahulu. Selama dia ada di padang gurun bersama dengan kambing domba, di situ Tuhan melatihnya untuk memiliki karakter yang disucikan. Saudaraku yang kasih
kasih dalam Tuhan, secara manusia Daud susah menahan diri. Kenapa? Karena dia seorang pejuang, dia berhasil mengalahkan setiap musuh. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan telah menyucikan karakternya, kita semua dapat berkata seperti Paulus, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari Daud berhasil menahan diri. Yang pertama, karena dia memandang kasih setia Tuhan lebih daripada kesalahan manusia. Yang kedua, karena dia memiliki seorang sahabat yang senantiasa menuntunnya untuk tetap kuat. Yang ketiga, karena karakternya telah disucikan oleh Tuhan. Dan yang keempat, karena dia memiliki iman yang tangguh di dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman kita menentukan kemampuan kita untuk menahan diri. Sehingga kalau kita cepat meletup-letup amarah, kita cepat kompromi terhadap dosa, kita cepat panik, khawatir, kecewa, dan putus asa, itu artinya iman kita tidak sungguh-sungguh rooted, tidak sungguh-sungguh berakar. Iman kita cuma nempel, dan ketika copot, wah, ribut. Saudara, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo kita punya iman yang tangguh dalam kebenaran, benar-benar berakar sepenuhnya, sehingga mau ada tantangan bagaimanapun, kita berkata, Tuhan, aku belajar menguasai diri, aku belajar menahan diri, sehingga apa yang Tuhan perintahkan saja, itu yang saya mau kerjakan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ini saatnya kita belajar menahan diri dari segala pikiran negatif. Mari kita menahan diri untuk tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Kita menahan diri dari segala tawaran dunia, dan akhirnya kita menahan diri untuk tidak bersungut-sungut, tapi bersuka cita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.